Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan MHI Podcast. Pemirsa, pada malam hari ini sangat istimewa sekali karena tamunya lain daripada yang lain. Mungkin ada yang bertanya, setiap MHI Podcast tuh backgroundnya nggak sama. Ya emang, karena program tiba-tiba podcast itu kita yang mendatangi narasumber. Kita yang mendatangkan narasumber, bukan narasumbernya yang kita suruh datang. Kenapa? Karena lebih hemat, tidak perlu ngasih biaya. Tepuk tangan. Kemudian yang ingin saya jelaskan lagi ini, kenapa saya bilang lain? Karena tamunya ini mungkin tidak asing bagi pemirsa. Karena terakhir kali kami, saya khususnya selaku konten kreator mengundang mereka untuk bikin konten itu kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba tinggal 4, MHI belum kawin. Ini dari 4 ini perlu diketahui bahwa mereka ini bersaudara, sepupuan, dan bahkan saudara persusuan, dan sehingga tidak ada masalah. Di antara mereka juga ada yang murid saya pengajar, seperti beliau, saya pengajar Alfiah bin Malik. Kalau yang lain saya tidak, tapi saya diajar oleh ayah beliau, diajar oleh kakek beliau. Pada malam hari ini tetap temanya tiba-tiba podcast, akan tetapi temanya itu akan menyasar kepada santri-santri. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya lempar kepada mereka, tentunya akan lebih mengena. Kenapa? Karena mereka ini masih aktif, masih mondok, masih santri, meskipun juga sekaligus nyambi mengajar, kira-kira seperti itu. Perkenalan dulu, silakan. Kenalkan dulu nama. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Kameranya di sana, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nabilana atau biasa disapa Nabil. Saya sekarang sedang menempuh masa pengabdian di Pondok Pesantren Lirboyo. Alhamdulillah sudah berjalan mau 2 tahun ini. Kayak kemarin wisuda ya? Ya, alhamdulillah. Marhala ula ya? Tanggal 28 Februari saya wisuda. Alhamdulillah. Berikutnya silakan kenalkan diri. Saya manggil apa ini? Ning, Nong, Adik-adik. Adik-adik. Tua sekali saya. Oh ini malah cucu nanti ini. Ponakan. Silakan kenalkan diri. Ya Om. Perkenalkan, nama saya Naila Nadia, biasa dipanggil Naila. Saya sekarang aktif mengajar di Madinuha. Silakan. Berikutnya ini Tom Cruise ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Hadik Kanzul Fikri, panggilannya Ahkaf. Sesuai kakak itu ya Sesuai namanya. kakak. Ini namanya terlalu panjang, bikin paspor nggak bisa ini. Sudah kemarin sudah jadi. Oh sudah ya. Sudah bisa. Berikutnya silakan. Ya terima kasih. Oh belum. Silakan. Silakan kenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fairuz Taj Al Halimi atau biasa dipanggil dengan Firza. Ya, biasa dipanggil dengan Firza. Statusnya? Ya, Sekarang? status saya masih Jomblo ya? jomblo. Itu pasti. Oh, oke pasti. Itu Bukan pasti. itu yang ditanyakan, Ya, tapi bukan. Status saya masih nyantri di Lirboyo, masih sekolah di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo.
dan masih jauh untuk tamat dan masih jauh untuk lamaran juga. Masya Allah, semangat. Kenapa Anda melipir ke situ? Anda tadi belum menerangkan statusnya sekarang. Saya statusnya sebagai pengabdi juga di pondok Bukan pesantren. kepala sekolah. Ya sekaligus Ayo. kepala sekolah. Wah, tua sekali ternyata. Baik, Tapi kepala sekolah termuda yang ada di pondok bisa tuh pesantren. ya. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi nggak ada tua-tuanya ya, tetap muda. Gitu ya, tetap Sepantaran dipanggilkan. sama yang sebelah Baik. saya. Ini cukup seru pemirsa karena pertanyaannya ini random dan juga jawabannya mungkin pasti nggak sama karena basicnya nggak sama ini. Siap saya tanya ya. Anda jawab secara jujur. Ngelawak juga nggak apa-apa tapi yang masuk akal. Kalau bercanda yang serius. Kalau tertawa yang serius. Yang pertama coba ini Mas Ferja dulu saya tanya ini. Awal mondok dengan sukarela apa keinginan orang tua? Kalau Ayamnya ceritanya saya mondok karena sukarela itu gak ada. Dari saya itu Itu Anda. ya, Apa itu mewakili semua santri? Kan? ya enggak, ini saya sendiri. Oke, silakan. Karena mondok itu bukan karena saya sendiri, bukan karena dari tuntutan orang tua dan dari paksaan orang tua juga. Tertuntut ya. Iya, tertuntut. Kasih emon nangis. Tapi akhirnya gimana? Tapi ya alhamdulillah setelah ke pesantren, mengetahui pesantren, mengetahui belajar mengajar di sana asik ternyata. Dan alhamdulillah juga kerasan sendiri nanti. Lagi. Ini pemirsa ini perlu diketahui bagi semua calon santri atau mungkin wali santri atau masih nyantri. Ini memang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak semua yang kalian tidak suka itu berakhir dengan tidak suka. Tapi bisa saja itu bisa suka. Jadi ada ayatnya sih sebenarnya karena bukan ustadz nggak berani mengutip sebuah ayat. Artinya secara bebasnya itu sesuatu yang kamu anggap kurang pas, kurang suka, itu bisa jadi itu justru terbaik menurut Allah. Sehingga kalau dijalani hanya kalian juga merasakan. Berikutnya, Mas Akaf, silakan. Iya, gimana? Pertanyaannya sama. Saya ulangi, Anda tuh mondok sukarela apa keinginan orang tua? Sukarela saya. Saya kan dulu SD-nya di sini. Sudah seperti mondok saya sejak kecil. Lain. Oke. Saya sudah dari kecil sudah seperti mondok di sini Sudah mendapat hidayah dan dari sudah kecil. merasa jenuh di pondok yang satu pindah ke pondok yang lain. Oh, gitu. Pondoknya kakek saya. Ini bukan mondok ini. Ini bukan mondok. Tapi tanpa didampingi orang tua, Bos. Oh, Iya. jadi tetap sebagai santri ya, mandiri Iya. dan sebagainya. Cuma lek luwe langsung omembai. Ya, seperti itu. Dari sukarela ini yang tadi bukan sukarela tapi paksaan, tapi akhirnya juga endingnya happy. Ya silakan yang nelanya gimana? Sukarela apa keinginan orang tua? Ini kayaknya seru nih, karena saya tahu sendiri nih. Silakan. Pasti paling panjang ini. Ya jangan bagi storytelling dong, yang singkat gitu. Sebenarnya bukan keinginan sendiri. Nggak jelas. Gak jelas. Beten keinginan sendiri. Tapi nggih disuruh nggih sama orang tua, sama Umi, disuruh sama Umi tapi sama Abi gak boleh. Jadi berbeda pendapat Umi dan Abi. Akhirnya Anda mengambil keputusan? Akhirnya yang menang keputusannya Umi, saya tetap mondok pesantren dan alhamdulillah itu bukan keputusan yang saya sesali dan sangat bersyukur ya alhamdulillah ternyata saya berhasil mondok. Ya ini tadi yang perlu digarisbawahi pemirsa. Jadi memang begitu. Jadi pilihan orang tua itu ya apa ya, ini mengandung berkah apa gimana. Sebanyak yang seperti itu. Ini bukan sekedar testimoni saya kira. Termasuk menikah mungkin. Saya harus ngomong sendiri juga ini meskipun tidak ditanyai. Saya menikah sukarela apa keinginan orang tua? Keinginan orang tua. Saya menikah keinginan orang tua. Dan itu bukan saya sesali, justru saya begini, menyesalnya begini, kok gak mulai dia? Nah, ini mudah-mudahan tertular. Monggo niru. Kalau Anda kayaknya sukarela, kalau pertanyaan bukan pesantren, menikah berarti sukarela. Kemudian berikutnya silakan, Mas Nabil. Kalau saya Ya. dipaksa Waduh. paksa orang tua. Awalnya dipaksa ya. Anda lulus SD langsung? Ya karena kekhawatiran orang tua.
Karena saya di sini itu mulai kecil sebenarnya Nakal. sudah ikut sekolah dunia kelas 1, tapi kelas 1 tidak itu sampai beberapa tahun, 3 tahun apa sampai 2 tahun. Ya karena itu bolos. Mungkin karena tidak ada kesemangatan ya di rumah sendiri, akhirnya berangkat dari itu saya dipondokkan. Dan Anda terima ya? Dan Enggak. saya terima, dan kalau berbicara itu Rewel. enggak, itu merupakan ya lumrah lah. Oh, Pertama kalau ini kali. nggak lumrah. Rewelnya nggak lumrah kalau ini. Ini Pertama sudah kali kan di rumah biasanya banyak fasilitas, sembarang kita bisa dituruti. Kemudian di usia sebalia itu kita dipaksa untuk rekoso ya. Pertama-tama memang nggak terasa dan lain sebagainya itu. Nah, tapi itu semua merupakan sama, bukan hal yang saya sesali, malah saya syukuri. sampai sekarang Anda kemudian sampai lulus wisuda. Baik, itulah pemirsa dari 4 narasumber kita, jawabannya itu berbeda. Ini kayaknya beda sendiri nih deh. Ini pertanyaan tidak sukarela, tapi yang dipaksa pun dengan orang tua dalam tanda kutip, tapi endingnya juga bagus. Bukan husnul khotimah itu, happy ending dong. Husnul khotimah, happy ending. Bisa dilanjut pertanyaan berikutnya. Bisa. Semuanya ini random ini. Sekarang saya coba untuk Neng Nela dulu ini. Pertanyaannya buat jenengan. Adakah situasi di pesantren yang bikin nggak kerasan? Silakan jawab jujur, nggak apa-apa ya. Pasti ada. Tapi yang paling Banyak tentunya ya. Banyak. Pilih satu yang paling bikin kaget dan nggak kerasan itu kamar saya banyak tikusnya. Karena lokasi kamar saya itu pas di bawah jemuran, jadi ada tangga yang bisa dilewati tikus. Dari tempat jemuran itu kan lembab, jadi banyak tikus. Sedangkan di rumah saya kan sangat bersih karena Abi sangat mencintai kebersihan. Terus mondok kamarnya biasa dilewati tikus, tidur dilewati tikus itu sudah hal yang biasa. Oh, ini Riyadhah betulan ini. Tapi menurut saya itu juga karma kayak. Mungkin kurang mandi bisa jadi ya. Ya. Kurang bersih. Lepaskan ke orangnya. Kayaknya ya. Kayak di film DC itu apa itu? Squid kalau nggak Suicide salah. Squad. Nah, itu kan Suicide ada wanita yang Squad. bisa manggil tikus kan. Iya. Gitu. Ini Neng Nelayan di rumahnya memang suka kucing. Banyak kucing, Iya. tapi ketika mondok banyak tikus. Ya. Mungkin That is mungkin Tuhan ingin adil di situ. Iya. Kasih sayang Neng Nela ini biar rata antara Tom dan Jerry. betul sekali. Tapi ini inspirasi kita bahwa tikus dan sebagainya atau mungkin hawa panas, karena panas ya di kamarnya. Panas sekali. Bisa beliau jalani sampai sekian tahun, luar biasa. Lama-lama nikmat. Lama-lama nikmat. Saya mencium bau-bau kewalian. Push, wali perempuan ya. Wali perempuan. Oh, ini sudah lama enggak? Wali Wali tikus. perempuan yang lama. Wali tikus. Oh. Baik, sekarang Mas Akam, Oh, gimana? apa yang paling tidak membuat Anda keras? Meskipun Anda itu sukarela pasti dong Anda. Tapi membuat tidak kerasa, tidak betah, kaget. Apa itu? Nah, Saya beberapa kali yang paling Ya, yang mengguncang hati saya dan membuat saya ingin menyudahi mondok itu Rabi. bukan ketika meninggalnya ibu saya. Itu goncang ya, Ya, sifat guncang itu guncang. Saya ingin menghilang saja lah karena di pondok ini berat. Memikirkan yang selama ini memberi saya motivasi, Oh. menyemangati saya lewat WhatsApp-nya, lewat telepon-teleponnya itu tiba-tiba sudah nggak ada untuk masa di dunia ini. Lalu bisa melewati itu semua bagaimana? Spill dong. Caranya Ya, nggak bisa dilewati, nggak bisa. tapi mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Allahu Akbar. Ini Motivator gokil. kita. Mas. Berdamai dengan masa lalu, rungokno. Lur, telur. Anda harus bisa berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu.
Tapi untungnya mungkin ini sebagian dari nikmat Tuhan juga yang kecipratan kepada saya. Ya, bisa Jadi dijelaskan. makamnya umi saya itu ada di sana, di Blok Agung sana. Jadi setiap kangen saya bisa ziarah ke sana. Kadang saya mencoba untuk berkomunikasi walau sama kuburan gitu, baca doa gitu. Saya baca doa itu bacakan tahlil gitu itu, saya bayangkan saya sedang mijeti beliau, Allah, sedang bercengkrama, bersendagurau. kan sekarang sudah nggak bisa khidmah lah sama beliau ya. Kalau dulu mungkin saya bisa mijeti, Biru Waliden masih bisa. ya, bisa nuntun kemana-mana kalau jalan, bisa ngantarkan beliau kontrol di dokter. Ya sekarang khidmahnya Berbeda. Biru Biru Waliden Waliden. lewat doa. Waladun soleh yad'ulah. Ya. Baik. Terima kasih. Berikutnya, nah ini yang satu ini mudah-mudahan jawabannya lain ini. Kayak gak kerasa terus ya. Tidak kerasa. Apa yang membuat Anda tidak kerasa ketika mondok di semua pesantren yang pernah jenengan singgahi? Semua yang ada di pesantren itu membuat saya nggak kerasa. Butuh dirukiah. Iya, jadi semua perkara yang ada di pesantren, entah itu kayak seperti makan, Oh. makannya itu makannya itu gak selera saya gitu. Makan. Anda ini lidah Jawa. Iya. Jangan minta pisah. Dari segi makan, dari Kok segi makan terus dari tadi ya? Iya. selesai. Dari segi apa mandi dan air itu semuanya nggak cocok. Mandi juga. Mandi. Mandi. Enggak mandi ya? Iya, saya mandi. 1 bulan sekali. Nah, Oh jadi Anda Iya. menilai seperti itu. Sebenarnya di pesantren bagi saya pribadi semua hal hampir nggak membuat saya semua nggak hal merasa. nggak kerasa. Tapi kok bisa sampai bertahan sampai sekarang? Iya. Sepil dong. Ya karena ada tuntutan dari orang tua gitu. Balik lagi orang. Karena gitu. Orang tua. Orang tua adalah yang utama. Nyesel nggak? Enggak sama sekali. Awas, kalau bilang nyesel Mondok, sensor. ya, mondok itu kalau pengalaman saya di Lirboyo itu alhamdulillah banyak teman. Jadi di Lirboyo Yang sama-sama resah. yang sama-sama resah, sama-sama iya. Jadi di Lirboyo itu saya memiliki teman dari Sabang sampai Merauke itu ada. Jadi dari Aceh sampai Papua itu ada. Di kesan yang sangat membuat saya Sampai bangga. Papua apa itu? mondok Papua Nugini pesantren. apa Papua Indonesia? Papua Nugini. Sampai saya juga punya teman dari Thailand. Oh patani ya. Thailand, dari Hap jadi hap. Kap. Coba dong bahasa Thailandnya. Iya. Yang transgender juga punya kayaknya. Oh iya betul. Kemarin kayak liburan ini di Banyuwangi itu. Itu Iya. siapa teman-teman itu yang dibawa ke sini? Itu dari luar Jawa, dari Sulawesi ada, dari Bekasi, dari Semarang, Oh, dari bekas kekasih kamu juga. Aduh. Bekasi. bekas kekasih saya sudah diambil dia. Maaf ini tidak ada di skrip. Tidak ada di Oh, iya. mengalir saja. Iya, iya, iya. Bukan dia yang dia tinggalkan tapi dia yang ditinggalkan. Ah iya kan. Ya beda kalau sih kayak gitu. Kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa. Wah ini kasih fotonya nanti di sini ya. Cari di IG-nya. Saya lanjut. Coba dibuka Wulan Guritno. Ini kebalikannya ya tadi disclaimer yang tadi untuk Mas Nabil dulu ya. Pengalaman yang paling berkesan di pesantren. Ini juga bisa memotivasi dan men-trigger para santri ini. Silakan. Pengalaman yang paling Iya berkesan. Artinya itu memang wah ini mondok sih, seneng mondok. Apa ya? Ya banyak tentu tapi kan bisa lah. Sepil. banyak sih di antaranya apa ya? Yang ter mungkin prestasi mungkin dipanggil yai atau Nggak ada, yai. saya nggak termasuk santri yang nggak berprestasi. Sangat percaya sekali. Cuma satu hal yang membuat saya
berkesan di pesantren Kok adalah kayak ini ya, Gus Kafa sama Neng Sela. hal yang paling berkesan adalah saya bisa menyelesaikan jenjang sekolah di pesantren. Yang kemarin itu sudah itu Karena paling berkesan. memang apa ya, menyelesaikan jenjang pendidikan di pesantren itu adalah sesuatu yang sering disampaikan para masyayikh tentunya di semua pesantren, Ya. menganjurkan kepada santrinya untuk mondok sampai selesai sekolah. Lah, ini kebanyakan terjadi di pondok pesantren formal. Sebuah tragedi, bukan tragedi ya. Kebanyakan santri-santri itu hanya mengejar sekolah formalnya saja. Ketika Fakta ini. ya ini fakta sosialnya demikian. Ketika mereka itu sudah lulus SMA, kemudian di latar belakang keluarganya itu non pesantren, ini biasanya kebanyakan ada yang kerja, ada yang lanjut kuliah, Betul. kuliah yang tidak nyambi pesantren. Lah kan nanti kalau santri di pesantren formal kok dia bisa menyelesaikan sampai diniahnya, syukur-syukur sampai Mahat Ali seperti di sini Ya. ini kan sangat hebat. Tentunya banyak rintangan selama dia. Jelas. Berapa tahun Gus totalnya? Saya mau Di Matali. Mahat Ali itu 4 tahun, 4 tahun. 8 semester. Marhala Sani juga sama. Marhala Sani 2 tahun. Bulog Agung sama ya. Bulog Itu Agung jenjang Mahatalinya Mahat Ali 4 tahun, sama. tapi bisa molor tergantung Ya potongan kayak gini kayaknya. tekad Oh, dan istiqomah. keistiqomahan. Allahu Akbar. Baik, lanjut Neng Nela. Apa pengalaman Anda yang paling berkesan di pesantren? Sepil, Pernah mentas. apa G? Mentas. G. Ditakzir. Berkesan. Berkesan nggak harus positif kan? Ya, karena bisa jadi pukulan bagi kita Oke. kemudian dapat hidayah. Kan pondok saya itu santrinya sekitar 1.800 orang lebih ya, kurang lebih 2.000 lah gitu. Nah terus jadi kalau kepilih buat apa? Tampil. Ya tampil pentas seni atau dipilih jadi ketua kelompok bahasa Arab itu sudah Berarti- membanggakan ya, karena karena sangat santrinya kan banyak sekali, jadi terpilih termasuk 10 orang yang tampil pentas seni di hafla mungkin atau acara maulid. Nah, karena kan lebih dikenal guru jadinya. Dan Anda Saya juga termasuk termasuk di dalamnya. kebersihan. Oh bukan. Yang berprestasi itu ya berkesan. Silakan Gus Akap, yang paling berkesan di pesantren selama nyantren. Yang Sebenarnya setiap hari di pesantren itu penuh kesan. kebalikannya ini. Penuh kesan. Semuanya siksa katanya. Ya kan ini random. Kudu ora sing kok ngene. Ya, lanjut. Boring. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan Iya, iya. itu sama seperti yang dipaparkan Gus Nabil tadi, Iya. yaitu ketika kita berhasil menyelesaikan jenjang yang ada di pesantren. Anda tahun berapa kemarin wisuda? Tahun kemarin ya? Kalau mutakhorijin madrasah diniyah tahun 2018, Mahat alinya? Mahat alinya 2021. Itu. Berarti menyelesaikan itu semua yang penuh rintangan, Penuh membutuhkan rintangan, waktu yang godaan, banyak, ya. pengorbanan. Rintangan dan godaan. Bentar, Ya. saya tertarik. Anda bilang godaan, ya kayaknya arahnya ke situ. Nih. Godaannya ini apa ini? Yang membuat duniawi, duniawi ya. duniawi. Almar'atu mata'ud dunya. Bukan hanya wanita ya. Oh, Bukan hanya wanita, tapi mungkin berkeliaran di tempat-tempat hiburan juga jadi godaan santri-santri. sehingga enggak seharusnya 4 tahun bisa molor ya. Apalagi biasanya santri itu kalau mungkin pinter dan ganteng itu Ya. Wah, Wah. kesender saya kayak enak. Mas, sebenarnya saya mau nyindir diri sendiri tapi kok malah Anda yang kepikir. Saya juga kesini. hanya dia yang kesender. Karena Nggak ganteng. Enggak ganteng. Baik. Ya itu Dia seperti biasanya itu. banyak yang mau dan banyak yang
yang assalamualaikum Gus itu di sosial medianya Oh, banyak. Masya Allah. Termasuk jenengan, Gus? Sangat menggoda, sangat Itu termasuk godaan sangat menggelitik. di antara apa ya, penyelesaian jenjang ini. Iya. Kalau jenengan masa nggak ada, please jawab yang ada gitu. Yang bahagia di pesantren yang berkesan tuh. Yang berkesan saya di pondok di Lirboyo itu Ditakzir. enggak, Kodok. saya itu diajarkan, nah kodok itu pasti. Bukan Di Ustaz. pesantren. Oh, ini maksudnya begini, saya tahu ya. Enggak. Dia tim masbuk Iya, telat 1 masbuk. jam. Bukan 1 rakaat 1 jam. Jadi di masjid jam 5, ini jam 6. Iya, luar Lanjut, biasa. masbuk. Tapi tetap di masjid ya. Masbuk. Walaupun pura-pura duha. Ada sujud sahwinya di belakang. Apa? Yang Kan? saya berkesan dari pesantren itu di Lirboyo itu diajarkan untuk organisasi. Betul. Saya diajarkan untuk berorganisasi, entah itu di organisasi di madrasah, di pondok ataupun di daerah. Itu saya diajarkan banyak sekali dalam kita terjun ke organisasi itu seperti apa. Yang saya berkesan itu waktu saya itu dilantik menjadi ketua musyawarah. Keluar. Jadi saya jadi ketua musyawarah. Sisi terang. Ya, alhamdulillah. Meskipun saya seperti ini, tapi saya di Lirboyo menjadi ketua musyawarah. Abi, lihat Abi, Alhamdulillah. Abi. Berprestasi. Mungkin bisa ya dicontohkan Jadi, kalau mimpin musyawarah gimana. Jadi ya musyawarah jadi Bahas ketua apa itu? Musyawarahnya enggak di kayak di Lirboyo kan terkesan musyawarahnya, jadi ya seperti itulah. Oh, berarti ini termasuk Ya, prestasi. lah dong. prestasi. Prestasi, ketua musyawarah. saya. Ya dong. Berarti jago musyawarah ya jenengan. Ya, bikin Alhamdulillah. masalah mungkin kan bahasa Ya. itu kan bikin masalah. Membahas permasalahan. Kalau nggak ada permasalahan, cari permasalahan. Allah ya, Terus cari begitu. permasalahan. Namanya Zoibu Sa'il ya. Itu termasuk berkesan ya. Jadi Berkesan, Lirboyo alhamdulillah. juga memang ada untuk mendidik kita untuk berorganisasi, Iya. sebuah komunitas, kumpulan apa gitu. Biasa jawabannya adik-adik ini. Nah, ini berikutnya nih, Mas Akaf pernah ditakzir? Pernah. Wah, Kasus sepil bisa nggak disepil? Sudah lupa. Sepertinya nggak Ah, setoran masa. atau apa itu. Nah saya itu Takzir. takzir. Apa takzirnya? Berupa apa? Di sana kan ada belumbang. Tahu saya. Ya, di situ saya nyemplung di belumbang terus dalam keadaan basah kuyup berdiri di depan masjid. Iya, begitu. Seperti pondok itu. kakek Proses. sendiri ini ya. Lebih memalukan. Lebih Pondok memalukan. kakek sendiri ya. Lebih mental. Wah, Ketika itu ada Pak D saya lewat di situ. Saya nggak berani ngangkat muka saya. Ini pendidikan luar Setelah biasa. itu saya beriktikat jangan sampai kena lagi. Nah, Sip. Karena malu-maluin betul. ini yang dimaksud takzir seperti itu, memberi efek jerah kepada fisik juga mental. Itu yang dulu waktu saya masih kecil itu. Mungkin masih Tuh, ula. kecil sudah pernah ditakzir. Masih ula itu. Gede tambah menang kayaknya. Gede itu lebih malu lagi saya. Iya. Jadi Bisa saya beberapa hari itu mungkin nggak di pondok ya, keluar lah. Penyakit. Akhirnya- menteri. Waktu kan di Mustahik itu ada setoran setiap hari kan. Iya, iya. Nah itu saya utang banyak. Nah, waktu saya nyoba bayar itu Utang. utang setoran, Tuh ya, ya. utang setoran hafalan Apa, usul Alfiah? fikih, usul fikih. Usul fikih. Berat. Waktu saya mencoba untuk menyetorkan itu ternyata loh kok gak nutut ini, akhirnya kurang beberapa nadom. Nah yang kurang itu semuanya dihukum. Termasuk waktu itu saya mau dihukum, memang dihukum nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Pak, gitu. Dihukum saya. Dihukumnya itu, jadi kelasnya itu kan di masjid. Oh, Di iya. masjid terus bawa papan nama itu ada tulisan ejekan-ejekannya. Macem-macem itu ejekan-ejekannya. Caci maki sumpah serapah. Itu saya suruh bawa papan begini, jalan di masjid yang di situ ada beberapa kelas banyak, tulisannya itu gue Gus lo Allah. titik-titik tanda tanya. Dan saya kondisi gak setoran kayak gitu loh di seperti itu kan itu jadi tapi jadi apa ya, setelah semuanya ini terlalui jadi kenangan yang kocak gitu loh menurut saya, dan wah ini gila nih, gila. Seru.
Wah, ini betul-betul takzir yang tidak pandang bulu, dan ini saya kira edukasi juga kita di pesantren. Saya itu paling malu justru kalau ada teman saya yang berpandangan sinis ke saya. Wah, ini mentang-mentang anaknya kiainya sok-sokan istimewa. Ya, itu justru saya akan minder ketika ada teman saya yang berpandangan seperti itu. Itu kan mencitrakan diri saya bahwa saya itu sebenarnya pecundang, berlindung di balik nama besar. Betul. Jadi saya lebih baik ditakzir daripada dan Anda buktikan itu. Dan saya buktikan itu. Gak apa-apa, cuma ditakzir 1 hari daripada label kepecundangan ini akan melekat di dalam diri saya. Lebih baik saya ditakzir gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, sekarang Neng Nela ini, Anda pernah nggak ditakzir? Pernah. Sering ya? Pernah. Berkali-kali? Tapi lumrah karena telat Bisa? balik. Oh, itu aja ya. Kayaknya emang penyakitnya Anda ini telat balik. Telat balik ke pondok. Telatnya dibikin ya, Nggih, dibuat. nggak pernah tepat waktu, masya Allah. Kalau Apakah balik itu nggak memang pernah tepat gambaran wanita seperti itu? Tidak pernah tepat waktu. Buatan kula tepat waktu terus. Wanita. Oh nggih, niki wanita nggih. Mewakili juga. Ya? Nggih. Apa yang Anda perbuat di pondok itu adalah gambaran atau cermin kecil atau prototipe daripada kehidupan di alam nyata seorang perempuan. Anda suka telat, berarti di rumah juga seperti itu. Anda suka malas di pesantren, berarti juga suka malas di luar pesantren. Oh, ini kuat dadakan. Ya. Pernah berarti ya? Nggih. Oke, Mas Nabil, pernah takzir? Pernah. Kemudian sepil kasusnya yang ringan-ringan aja, yang Sama tidak sekali. memalukan. Tidak. Yang tidak memalukan. Iya, kecender nanti soalnya. Saya kira yang berkesan. Ya, kalau Bukan takzir, ya saya yang berkesan apa takzir. yang berkesan ya sama seperti Gus Aftaf tadi. Saya juga Anda merasa harga diri saya ditelanjangi. Jadi kalau takziran itu menurut saya seperti gundu, diguyur itu takziran yang tidak mencerahkan. Terbukti Oh gitu. setiap bulan itu mesti ada saja santri yang Tapi kan beda santri, apa tetap ada itu? ya, tapi kan kebanyakan gitu loh. Setidaknya kan yang lain lihat nonton kan biasanya takziran itu dipertonton kan. Iya. Ya, Yang takut, lihat tapi kan nyatanya enggak. malah orang apa ibu yang guyu dan kayak gitu. Dan yang saya alami ini dulu ketika musyawarah sawir. Iya. Nah, ini jamnya kan di sana dulu sama saya ketika masih masih kecil. Kan di sana waktunya jam 2 siang sampai jam 4. Lah itu saya dilalah pas pada waktu hari itu saya bangun setengah 4. Tidur mulai jam 12 siang. Iya. Entah karena apa saya lupa, bangun-bangun adzan asar dung setengah 4. Ada yang bangun. Nggak ada yang bangun. Karena kira-kira, di ya. kamar saya tuh semuanya sudah kegiatan semua. Entah saya dikerjain atau saya nggak bisa dibangunkan, nggak tahu saya lupa. Setengah 4 bangun saya berangkat. Saya ingat pelajarannya pas waktu itu kan sawirnya buat persiapan sekolah. Nah, saya bawa pelajaran sani tok, kan pelajaran sani itu tipis-tipis. Pada waktu itu kitab wasoya. Enggak tipis banget. Ketika saya mau nyampe di kelas saya kan lantai 2. Saya jalan di lantai 1 aman, nggak ada yang jaga. Kan pas waktu sawir biasanya ada yang jaga. Oh, berarti yang jaga itu di situ ya. Untuk mengetahui santri yang telat. Iya, Dan itu santri yang pelanggaran. telat yang tidak masuk. Ya. Nanti biasanya yang telat Kita- itu takzir, iya. Gila lah pas di tangga di lantai 1 itu nggak ada yang jaga, nggak ada mustahik yang jaga. Ya, terus Baru ketika saya naik ke lantai 2 dik. itu ada yang jaga tapi di pojok sana. Kelas saya itu nomor 2, yang jaga itu di mustahik ada 4 orang. Itu jaga di sana lagi kumpul lagi nyangkruk bareng karena itu sudah jam-jam akhir mau bel pulang. Jadi yang jaga itu wis nyantai wis rokokan dan lain sebagainya. Saya itu maca apa ya? Kayak habis izin ke belakang. Ah, ya. Saya wudhu dulu, kemudian baju agak saya cincin, tapi kitab saya taruh di Waduh. Ini tutorial. Tutorial. Lah kok dilalah biasanya kan setiap hari itu kan sudah apa? Biasanya aman gitu kalau Iya. anak-anak.
Mungkin sudah jenengan sudah berkali-kali seperti itu. enggak, itu baru pertama. Awal ini. Baru pertama. Kita tutorial ini. Bisa Itu ditiru sudah sama lagu lama adik gitu ini. loh. Kalau anak telat itu Begitu. gitu. Dilala saya itu mau masuk kelas di AW. Enggak berhasil. Hari sial. Saya di AW, saya datang dengan perasaan yang sudah takut dan lain sebagainya. Mungkin mustahil saya itu bisa membaca ekspresi saya, ketakutan saya. Saya ditanya tuh kondi, saya jawab bohong ya. Saya dari belakang, saya dugi wengki. Langsung ditembak, ngapus ya Pak. Kamu berbohong, mana kitabmu? Hanya segeter saya keluarkan. Kita berani gitu. Kan kebetulan masuk ya, kita pahalak ya. Saya akhirnya itu sama 4 orang itu ya bahasanya nggak nggak ditakzir, diinterogasi gitu, dimau itoi dan lain sebagainya. Itu tanpa adanya kekerasan, jewe dan lain sebagainya. Saya di situ kira-kira setengah jam, 25 menit. Pokoknya saya masuk kelas itu hanya 5 menit terus bel. Pada waktu itu ya wes saya di Sendirian sama 4 orang ini. Iya. Lainnya udah selesai. selesai. Saya wes Tadi katanya ditelanjangi. ya harga dirinya itu. Saya kira Ada ini Pak. Ini mungkin ntar lagi nih. Kayaknya beneran. Malunya itu malu apa ya? Malu, takut, menyesal, merasa berdosa dan itu sampai sekarang saya ingat gitu. Perbuatan dosa saya di pondok. Berarti itu yang Anda maksud takjir yang berkesan. Iya. Padahal sebenarnya sepele. Sepele. Kelas berapa? Salahnya Pas nggak waktu sengaja. saya tidak itu Oh, tidak. Ketiduran loh. Gitu. ketiduran. Cuma aslinya kan kalau kita datang baik-baik paling cuma iya, karena saya berbohongnya itu loh. Nah, Coba untuk ayo para santri, guys dan gaisa ini, jangan terbiasakan berbohong. Karena kalau udah berbohong tuh biasanya candu nih. Oh, Guys, dan yang berbohong satu akan merih. Guys. Jadi mendingan jujur, walaupun itu pahit, diterima. Meskipun pahit. Begitu maksud saya. Anggap ya. Kul al-haqqa walau kana Mohon. Murad ini bisa untuk yang ngomong sama yang mendengarkan. Anda pernah ditazir? Bolak-balik ya. Mondok le saulan takjir suping pindho. luar biasa ini. Ini juara ya. Bolak-balik. Pilih dah, saya pengen nyepil satu aja. Sebab Kalau yang karena paling murahnya, muron terus ini. Yang paling berkesan buat saya itu nggak ada sih. Yang dikencong Yang dikencong mungkin karena keluar malam, lihat sepak bola, nah lihat itu film. kalau saya pas keluar kemana, keluar ke pas waktu itu saya kabur ke Banyuwangi. Saya ingat waktu itu Kabur? iya, karena nggak kerasan waktu itu saya mondok. Kenapa harus pilih Banyuwangi? Karena ada apa? Bukan karena ada adiknya ini, Robit. Bestinya. Saya kabur waktu itu sama sepupunya Akaf juga. Wah, Jadi Itu saya lanjang kabur ya. sama sepupu Akaf. Jadi dia itu mondok di Ali Baklawi, iya. saya mondok di Asuniah Induknya. Jadi waktu itu saya udah berencana besok malam takbir metu. Jadi takbiran. Anda di yang rumah. sebagai Inisiator. 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 Iya saya waktu itu. Inisiator bangsa. Saya Ini Gus Adit harus lihat nih. Nah terus waktu itu semuanya alhamdulillah berjalan normal, Alhamdulillah lancar. berjalan lancar. Lancar. Alhamdulillah berjalan lancar, kami sukses kabur. Ya, saya di sana mungkin 2 hari ya. Saya di Banyuwangi di Blok Agung itu 2 hari. Sana Kakak udah tahu? jalan enggak, ini enggak Saya tahu. kan bagian putih-putihnya. Wes. Dia enggak tahu. Di Kabur. Penasaran. Dan itu ketahuan. iya ketahuan. Pulang nggak ya? Saya pulang ke pondok, akhirnya saya dipanggil. Ngapain pulang ke Dipanggil pondok? dipanggil sama salah satu pengurus lah ya. Salah satu pengurus dipanggil terus ditanya dari mana sampean. Selama ini ya. Selama ini kok gak ada di sini, di mana? Nah, akhirnya saya jawab jujur, saya ke Oh. Banyuwangi, Pak.
Saya jujur. Jujur. Ya karena Sudah nggak ada. Ya, jujurnya kan sudah bisa gak ada lagi. jalan. ya nggak bisa sudah, nggak ada. Iya. Rasanya wis kalau mentok. Saya ke Banyuwangi Pak, saya ke Blok Agung ikut saudara gitu. Saya ke Blok Agung gitu. Jujurnya tapi masih bau-bauan ya. Iya. Ada Pembelaan. Saya ke Blok nggak Agung ke terima. rumah saudara. Apa ini? Dan akhirnya saya dimauidoi lama mungkin 1 jam mungkin. 4 orang. Satu orang, saya saja. Loh yang temannya tadi. Ya yang temannya itu boyong, nggak balik sudah. Saya yang balik. Oh. Kok gak boyong juga? Enggak, saya yang balik. Saya yang balik. Yang teman satunya seperti Gentle itu. dong, nah, tanggung jawab. Saya balik. Dan saya di situ dimauidoi lama dan akhirnya ya wes meduno. Kamu nggak tak takzir, yang penting kamu kerasan gitu. Wah, Alhamdulillah. ini apa dari berkah ini jujur. Iya, saya jujur gitu. Tapi jujur yang ini jangan ditiru ya. Nggak boleh kabur. Baik, pemirsa ini Bibirnya semakin baik, seru latar ini. belakangnya nggak bisa ditiru. Iya. Oh, Sama dia gitu. jujur. Ya. Iya. Semua kesalahan yang kita lakukan, apa itu bersifat basyariah atau ilahiyah yang kita. Tapi memang rata-rata santri ini katanya sih ya bisa dikoreksi kalau salah. Kata Gus Dur itu santri nggak popong ngelakoni kesalahan, soalnya ngerti caranya tobat. Wong awam mojo. Baik, ini adalah sekelumit cerita dari para nawarin dan Gus ini. Selama di pesantren pernah ditakzir, nggak kerasan juga. Jadi jenengan yang wali santri yang ingin memondokkan anaknya ya sudah biasa. Jangan takut, jangan kendor, jangan nggak jadi, jangan gagal. Baik, saya lanjut.